Halo guys, ketemu lagi bersama saya Harry di HMB Channel tentunya. Wow, pasti kalian semua pada kangen kan sama HMB Channel, terutama nih saya nih mungkin ya. Mungkin kalau si Ade Bara mungkin udah sering banget dilihat ya di mana-mana dia live, dia di TikTok, dia di mana-mana udah pasti ada. Jadi kemarin itu emang sedikit sibuk guys gitu loh. Jadi ya baru hari ini lagi bisa aktif lagi. Jadi terima kasih udah selalu support di HMB Channel dan terima kasih sudah selalu menunggu-nunggu konten-konten HMB Channel. Oke, HMB Channel semua yang ada di luar sana. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih yang sangat istimewa dan luar biasa pengalaman hidupnya ya. Ini di samping saya ini ada seorang, sedikit spill dulu tentang kehidupannya ya. Jadi di samping saya ini ada sosok wanita yang perjuangannya sangat luar biasa dari kecil, tumbuh besar, tumbuh lagi seperti ini saat ini yang ada di depan saya. Itu pengalaman hidupnya sangat luar biasa. Jadi untuk kalian semua HMB Channel jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dan tetap selalu dengarkan cerita-cerita sosok gadis yang ada, bukan gadis ya, bukan gadis. Gadis rasa janda. Oh, gadis ya rasa janda guys. Jadi tanpa berlama-lama kita akan memperkenalkan diri dulu. Di sini di samping saya siapa namanya? Siti Aisyah, biasa dipanggil dengan Ica. Oke. Ica. Ya, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah datang di HMB Channel ya. sama-sama Kak. Oh, akhirnya bisa duduk di sini juga bercerita, berbagi pengalaman untuk di HMB Channel. Wow, luar biasa sekali. Seperti mimpi. Seperti mimpi guys. Ya, benar. Ini impian aku sih, emang pengen banget masuk. HMB Channel. Oh, terima impian kasih. Terima kasih guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan korek atau mungkin kita akan pengen tahu cerita kehidupannya sosok Ica ya. Ya. Ica untuk HMB Channel semua yang ada di luar sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Untuk kalian yang baru menonton atau mungkin baru berkunjung di HMB Channel, boleh di subscribe dong atau di subscriber apapun itu, Pencet subrek tombol gitu loh. merah. Yang banyak ya, guys. Guys gitu loh. Gratis nggak bayar. Gratis loh gitu loh. Support terus HMB Support Channel ya. gitu ya. Jadi langsung aja ke poinnya ya. HMB Channel nih pengen tahu nih tentang kehidupannya Ica mulai dari kecil sampai ada di sini gitu kan. Pasti kan banyak lika-likunya perjuangan Banget, hidup di dunia banget. ini. Mungkin di luar sana juga pasti banyak yang sama gitu kan. Tapi biar orang tahu, biar HMB Channel tahu, oh ternyata ada loh kehidupan seperti ini. Ya kan gitu. Terutama mungkin ada yang penonton di sana mungkin kok sama sih ceritanya gitu loh. Kok sama sih nasibnya, ya kan? Jadi kita dengarkan yuk dari Ica. Oke, Cak. Ini mulai dari mana nih Kak? Dimulai dari nol. Oh, mulai dari nol. Iya. Pom bensin dong ya. Oke, Ica. Pengen dong HMB Channel pengen tahu tentang kehidupan Ica di masa-masa kecilnya Ica. Katanya kan pernah terbuang. Ya, benar. Anak yang terbuang, Iya, benar. ya kan? Itu umur berapa? Umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Belum apa-apa nih, nggak kuat. Itu ingat? Ingat. Dua tahun setengah Enggak, itu udah ya? enggak inget. Jadi posisinya waktu itu aku dibuang. Jadi katanya sih daerah Poltangan ya Kak ya. Daerah Poltangan. Dia itu masih teman. Jadi tuh rumah itu dulunya dipanggil Ibu Dolar. Jadi ayah aku itu ya percayalah buang aku di situ gitu. Maksudnya orang itu paling terkaya di situ. Gitu. Biar aku nih ya hiduplah di situ gitu kan katanya ya kan. Ya udah pas setelah aku sekolah disekolahin kan sama orang tua angkat sekolah. Ya udah pas itu ada teman sekolah aku main nih ceritanya nih. Terus orang tua yang teman aku bilang, lu kan sebenarnya kan bukan anak Beliau. Umi gitu. Oke. Dipanggilnya Umi ya kan. Oke. Sebenarnya lu tuh bukan anak Umi ya kan. Oke. Masa sih ya kan. Ya gue sih cuma ngasih tahu lu aja ya, lu tuh sebenarnya punya orang tua katanya gitu. Ada kok orang tua lu di sana di Plaza Semanggi kerjanya jadi ngangkutin sampah katanya gitu kan. Ya udah nggak lama aku pulang dong nih ke rumah ya kan. Aku tanya ya kan sama umi aku. Terus kata umi aku jangan dengerin dia katanya gitu kan. Ya udah aku berusaha balik lagi nih Kak, balik lagi ke teman aku. Ya udah aku minta alamat kalau emang ada orang tua aku masih ada gitu, aku samperin ke sana. Umur berapa tahun ya waktu itu aku lupa deh. Ya udah aku susulin ke Plaza Semanggi Kak. Oke, gue potong ya. Jadi di saat lu kecil dihidupin oleh Ibu Dolar tadi itu, Umi ya, Umi ya. Oke. Dia emang orang berada. Iya. Dan akhirnya Ica merasa
ada yang ganjal, terutama untuk dari teman-teman bilang, oh itu bukan ibu lu, bukan Iya. bukan mama kamu, bukan apa. Nah, Banyak yang bilang anak pungut lah ini di sekolahan gitu, anak pungut gitu. oh teman-teman sekolah, Iya, kok bisa tahu ya? ya itu dia yang aku bingung. Tapi umi aku itu bilang kalau ya lu anak gue gitu. Oke. Itu udah diingat gak itu umur berapa waktu itu? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD Iya. itu udah tahu gitu kalau yang di rumah itu bukan ibu kandung. Iya, ya aku sedikit percaya nggak percaya ya. Oke. Nah setelah itu udah tahu, aku sendiri Kak, kelas 6 SD aku sendiri ke Plaza Semanggi naik mobil Metro Mini, itu pun nanya-nanya, masih SD bayangin Kak, ya kan. Ya udah ternyata bener. Kan aku minta namanya kan siapa orang tua aku ya kan. Ya udah aku sampai sono aku tanya-tanya ya kan yang namanya Adi ya kan. Ya udah. Ya bener ketemu. Kelas 6 Kelas SD, 6 SD. mencari ibu. Enggak, bukan ayah. Ibu aku kan nggak tahu kemana. Oh, Ayah masih oke. ngumpetin sampai sekarang, nggak tahu. Makanya aku pengen banget ketemu ibu sampai sekarang. Sampai sekarang nggak tahu ibu kamu? Nggak tahu. Mukanya kayak gimana? Nggak tahu. Oke. Jadi Ica waktu itu udah tahu nih dari orang rumah ya, orang rumah nih. Ica bukan keluarga mereka atau bukan anak kandung mereka dan akhirnya mencari ayah. Iya. Enggak, bukan dari keluarga Umi, cuma dari orang lain yang ngasih tahu. Oh. Keluarga rumah nggak ada yang ngasih tahu bahwa ya udah anak kandung aja. Ini aku tahu dari orang bahwa aku bukan anaknya dia gitu. Pernah berani nggak untuk bertanya sama uminya itu? Udah, tapi ya Umi selalu ngelak, itu lu anak gua. Sampai sekarang juga masih. Sekarang udah nggak ada, meninggal, terus rumah juga udah dijual. Nah kenapa aku bisa sampai seperti ini ya karena rumah itu udah dijual. Akhirnya buyar di Ah, rumah itu. bener. Mental kemana-mana. Nggak ngerti hidupnya. Oke, HIB Channel. Selanjutnya, oke, kita pengen korek lagi nih sedikit perjalanannya Ica. Ketemu bokap, ayah, panggil ayah ya? Ayah Panggil ayah, ketemu ayah itu diterima nggak sama ayah? diterima, ayah langsung yang meluk aku gitu, nangis bareng. Terus kata ayah, cerita ada kalau aku masih punya kakak sama punya nenek. Ayahnya Ica udah nikah? Udah nikah lagi. Pas waktu ketemu itu Belum, masih duda lah ya? masih duda. Ya yang sekarang nikahnya sama teman aku sendiri. Maksudnya? Nikahnya sama teman aku. Nah setelah aku tahu ayah di sana kerjanya, Oke. kan mungkin baru kelas 6 SD ya, jadi aku nggak berani. Jadi aku minta anterin temen aku buat ke sana ya kan. Ya udah, nggak tahu kenapa kok jadiannya aku nggak tahu ya kan, nikahnya aku pun nggak tahu. Tatanya sama yang sekarang, sama temen aku. Teman sekolah. Yang nggak ngerti. Pokoknya sekarang sama dia. Oke, Ica, waktu ketemu bapak, ayahmu, ayah lu nanya dong pasti ibu mana gitu kan? Dan dia nggak kasih tahu, Nggak langsung nanya aku. nggak nanya. Aku langsung besokannya aku nyamperin ayah, diantar ke Depok untuk nemuin nenek dan kakak aku. Jadi taruh di nenek kakak, Ya, nenek dan kakak aku. nggak pengen coba cari ibu kandung. Ya aku udah nanya. Nah besokannya aku tanya ayah kan, ya ibu mana? Ya mama Oke. lah ya. Lu nggak usah nanya-nanya dia, ayah tuh sakit hati sama dia. Pokoknya udah anggap aja emak lu udah mati. Ya seenggaknya kan baik buruknya kan itu orang tua aku ya kan. Iya. Kalau nggak ada mama, aku nggak ada dong di Iya. sini ya kan. Oke. Itu doang. Terus nggak tahu alasannya kenapa. Nggak cerita. Tapi gambarannya Ica itu ibu masih ada. Ya masih sih kayaknya. Lu kan berjuang nih cari ayah, nggak berjuang juga cari ibu. Aku nggak tahu bentuknya kayak apa, nggak dikasih tahu sama ayah. Alamatnya mungkin gak usah tahu bentuknya, tapi Nggak alamatnya deh. tahu. Sama sekali nggak tahu nggak sampai tahu, sekarang. nggak tahu. Wow. Soalnya waktu itu kata ayah lahiran aku lagi musim banjir. Kenapa bisa musim banjir? Nggak ngerti. Nganyut kali. Sorry. Bisa jadi begitu, nganyut. Oh ya, ibu yang merasa, kita nggak usah sebutin namanya ya, untuk HMB Channel mungkin yang menonton di sana, ibu-ibu ya Namanya siapapun Hartati. Oh, namanya Hartati. Ibu Hartati, ini mungkin anaknya mungkin, ya kan? Ini mungkin anaknya atau ada kemiripan atau sedang mencari anaknya, ya ini anaknya nih ada di HMB Channel. Bisa dihubungi di sini. Oke. Oh ya, Ica. Iya kak. Selanjutnya, itu perjalanan pasti udah tragis di masa-masa itu kan? Tapi tinggal sama ayah, sekali lagi sama ayah atau sama nenek? Enggak, aku ditelepon lagi sama orang rumah, Umi, suruh Umi pulang. itu, oke. Pokoknya nggak boleh nemuin keluarga asli, nggak boleh. Lagi pas mau ketemu, besokannya mau ketemu kakak aja aku diteleponin terus, disuruh pulang, nggak boleh ketemu kakak, nggak boleh ketemu kakak kandung aku, nggak boleh, nenek kandung nggak boleh.
Ya mungkin karena sayang, mereka Iya. udah pengen nggak ya berpaling deh. Iya emang sayang banget sih, emang orang tua angkat aku tuh sayang banget. Orang tua angkat. Iya yang Oke. mungut aku tuh Oke. sayang banget. Orang tua angkat, bisa digambarin nggak sih mereka memberikan kehidupan untuk Ica itu seperti apa? Semua sekolah dibiayain. Nah itu kenapa sifat Ica yang kayak gini, ya tadinya Ica selalu dimanjain sama itu ibu angkat, selalu dimanjain, yang nggak boleh yang ini itu, keluar nggak boleh, ke warung aja nggak boleh, ya harus diem di kamar aja, makan diambilin gitu, Wow. emas sampai bereret, Sih, ya serius? iya. Wow, manja banget berarti Umi itu. Makanya. Berarti bisa dikategorikan mereka orang berada dong ya? Iya kan itu tadi sebutnya ibu Oke, dolar. Ibu dolar, Iya. banyak dolarnya lu mungkin Nggak bertebaran di ngerti. mana-mana. Atau mungkin setiap tahun mereka nyebarin dolar mungkin ke tetangga. Pernah nggak sih tradisi kayak gitu? Ada lagi lebaran setahun sekali. Oh, oke, ya udah berarti ya di Sultan mungkin ya. Oke, di keluarganya orang tua angkatnya Ica itu mereka punya anak nggak sih? Banyak 12. 12. Iya, Tapi itu anak kandung dong. semuanya kandung. Kenapa mereka masih gambarannya? Kenapa gini loh? Gua pengen tahu Ica itu kenapa dikasih ke mereka? Berarti kan keluarganya Ica nggak mampu mungkin ya. Iya. Dan mereka menerima kali ya. Iya. Itu sih ya, Iya. kayaknya ya. Atau mungkin ada gambaran lain, mungkin Ica pernah dengar kenapa? Ya sekarang kan udah tahu dong. Udah tahu alasannya. Udah berani nanya kan. Udah tahu. Tapi mungkin Umi bilang, oh ya kamu anak saya udah Iya. gitu. Tapi pernah nggak sih terbesit untuk Ica? Kenapa sih waktu itu sejarahnya kenapa bisa sampai ke tangan mereka? Iya yang tadi aku ceritain deh. Jadi dulu tuh mama sama ayah tuh katanya berantem terus, berantem. Terus mama juga kerjanya sama. Makanya yang dibilang tadi sama itu karma. Ya itu, mama kerjanya seperti itu. Yang aku dengar-dengar. Boleh tahu nggak MB Channel? Mama kamu kerja apa? Ya kerja ya open BO lah. Cuman ya dia Jual kayak lupis? ya jual lupis. Cuman ya Oh. kayak nyalain korek gitu. Oke. Nggak tahu ada apa itu namanya. Serius? Serius, makanya mungkin aku nggak boleh dipertemukan sama mama ya begitu sama ayah kali ya. Makanya lu bilang karma itu ada? Iya, aku percaya karma itu ada. Atau buah jatuh? Nggak Dari jauh? pohonnya ya percaya. Lu sedih nggak? Banget. Sampai sekarang banget. Lu Kenapa sih harus dikarmain ke aku yang nggak tahu apa-apaan? Oke guys, ya udah kalau mau nangis ya nangis lah, nggak apa-apa. Ya pasti sedih sih gitu loh ya. Kenapa sih? Ya tapi semuanya balik lagi udah takdir. Iya sih. Semua manusia itu punya garis hidup masing-masing. Semua punya hidup perjalanan masing-masing. Ya kan? Kita cuma sebagai wayang aja sih, Iya, menjalani kehidupan. menjalani. Gitu. Tapi pernah berarti menyalahkan mama, ibu, Enggak, aku sih nggak pernah menyalahkan mama. Ya aku menyalahkan ayah lah. dan nggak bertanggung jawab. Nah, kenapa ayah ngebiarin ya kan? Kenapa nggak dulunya nggak buat tegas ya kan? Oke. Itu loh. Ya ayahku sedikit keras sih. Kalau itu aku suka dipukul. Makanya kenapa kok gue yang nggak pernah diurusin dari umur 2 tahun, kenapa di saat gue baru ketemu gue ditanganin gitu loh, sampai dia yang ditampar, ditabok, diinjek-injek. Ya udah makanya aku balik lagi ke rumah orang tua angkat aku, ya kan. Nah tuh orang tua angkat aku punya anak 12 kak, nggak ada yang suka sama aku semuanya. Oke. Ya disitulah aku berat buat tinggal di situ. Ya aku diam-diam pergilah di rumah itu. Ya hiduplah di jalanan. Pernah hidup di jalanan? Hidup di jalanan di pasar Minggu. Oke, tar dulu. Berarti lu ditabok, dipukul sama ayah. Iya. Berarti pernah tinggal bareng sama dia. Nggak tinggal. Gimana? Ya, dulu aku sempet nginep di Plaza Semanggi tempat dia kerja tuh, tidur di gudang. Itu padahal baru ketemu loh. Iya baru ketemu. Tapi udah kasar kayak gitu. Iya. Aku yang nggak boleh keluar kan, ada tuh. Aku kan kerja di wartel ya waktu itu, sempat ikut ayah tuh. Ada yang nawarin kerja di wartel tuh ya kan. Nah di sebelahnya itu ada tukang nasi namanya Bu Tati. Dia punya anak cewek. Ceritanya dia mau ngajakin aku ke dalam mall Plaza Semanggi. Aku langsung ditarik kayak dipelintir gitu, tangan aku nggak boleh. Disuruh masuk ke gudang. Nggak ngerti alasannya apa. Berarti ayah lu termasuk keras ya? Itu keras banget. Makanya aku sampai sekarang nggak mau nengokin ayah. Sorry, masih hidup? Masih. Ya itu yang tadi aku bilang, kawin sama teman aku. Oke. Tragis guys. Oke Ica. Selanjutnya, oke kita buang deh tuh masa lalu, masa kecil-kecilnya Ica.
Berarti keluar dari Umi itu tadi tinggal di rumah Umi, berarti keluarga anak-anaknya nggak ada yang setuju sama Ica karena mungkin lebih disayang mungkin ya. Iya, ya ada sih salah satu yang ngomong kayak gini. Lu bertahan di sini karena masih ada Umi, tapi nanti kalau Umi nggak ada, lu mendingan jangan di sini. Nah dari situ lagi masih ada Umi, ya aku tetap berusaha pergi ninggalin itu. Udah kayak sinetron ya guys ya. Ada loh kehidupan nyata gitu kayak sinetron, berarti anak-anaknya tuh nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka, sampai aku di situ kayak pembantu kalau lagi Umi nggak ada. Bapak kan kerja di kantor kan, suaminya Umi kerja di kantor gitu kan. Ya udah, aku disuruh yang nyuci, gosok, ngepel. Terus kalau lagi tidur aja aku disiram. Sama anak-anaknya? Iya, sampai dipindahin ke kamar mandi, diangkat kakinya diteng-teng. Tapi kalau ada Umi mah enggak, kayak dia kayak pura baik gitu, pura-pura gitu kan. Ya sono makan gitu kan, pura-pura baik gimana sih? Ya Oh, jadi carmuk ya. Iya. Di depan ibunya pada baik. Iya. Di saat ibunya udah nggak ada, lu disiksa Iya, gitu. sampai yang emas aja nih diambil. Ntar kalau Umi nanya bilang aja hilang ya, katanya gitu. Lu ngalamin kejadian kayak gitu? Iya. Boleh diingat nggak? Itu umur berapa? Enggak sih, enggak inget. Mungkin karena udah seringan banyak pikiran jadi udah nggak inget. Umur berapa nggak ingat itu waktu itu tinggal di situ? Nggak inget. Kelas berapa? Ya taunya udah inget-ingetnya kelas 6 aja. Kelas 6 Masa SD. kecil di situ aku nggak inget masa-masa kecil di situ. Oke. Berarti masih kecil lah tinggal di situ ya. Iya. Oke. Lu udah sering penyiksaan seperti itu dan lu nggak pernah ngadu sama Umi? Nggak berani? Nggak berani. Karena dibully sama mereka mungkin ya? Iya. Separah apa pembulian mereka di keluarga itu? Boleh nggak bercerita? Parah banget sih, sampai yang aku waktu itu ya bete kali ya di rumah ya. Oke. Aku terpaksa pergi diem-diem gitu kan. Terus pas aku pulang langsung muka aku diinjek-injek gitu. Dasar lo anak nggak tahu diri lo, katanya gitu. Kalau mau main tuh ngomong, kata dia gitu. Ya gimana mau ngomong, kayak orang mau main aja selalu yang nggak boleh disuruh di rumah, yang namanya cuci piring, cuci baju, nggak boleh kemana-mana pokoknya. Itu di rumah ada pembantu kan? Nggak ada pembantu, cuman ya tetap aja aku disuruh gosok gitu kan. Oke. Makan sampai yang nggak pernah kebagian kan, makan tuh rame-rame kan, tuh nggak pernah yang namanya aku kebagian. Tapi Umi nggak pernah tahu kejadian itu. Nggak pernah. Tapi kalau ada Umi mah sayang banget, aku yang namanya makan aja harus di meja makan, nggak pernah di bawah. Oke. Ya berarti di keluarga itu yang sayang Umi doang ya? Iya, Umi sama bapak. Bapaknya sayang juga. Itu berarti mereka di atas lu semua ya? Iya. Ibarat kata kakak, abang. Iya. Itu yang bully itu kakak cewek apa cowok? Ya semuanya. Semuanya ngebully lu itu. Semuanya nggak ada yang demen. Ya mungkin karena takut warisan apa gimana, aku nggak ngerti dah. Soalnya kan itu rumah warisan. Tapi kan itu masih kecil. Ya mungkin. Nah gedenya bagaimana? Ada yang gede mungkin, ada yang gede juga yang ngebully lu waktu itu. Ada, semuanya udah pada gede-gede, dia udah pada nikah bahkan. Oh udah ada nikah. Udah ada nikah. Yang nyiksa lu itu di rumahnya dia itu. Iya. Terus juga aku pernah tuh diajak sama anak ceweknya suruh tinggal di rumahnya gitu ya. Sama diperlakukan gitu juga, nggak dibayar, nggak apa. Sama disuruh nyuci, jagain anak sekolah, nggak dibayar. Oke. Diingat nggak berapa lama bertahan di rumah Umi? Lama juga sih. Ya pokoknya terakhir aku umur 18 tahun aku keluar dari situ. Berarti lama juga ya, dari 6 tahun sampai 18 tahun. 2 tahun setengah. Dari umur 2 tahun setengah terus keluar 18 tahun. Oh lama dong berarti. Iya. 18 tahun bertahan di situ ya lumayan lama. Iya, aku berpikirnya ya habis kalau nggak di situ aku mau kemana gitu. Setelah pas umur 18 tahun ya udah aku beraniin diri untuk di jalan sendiri. Daripada hidup aku tersiksa, ya udah mendingan aku di jalan deh, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang nyuruh gitu kan. Ya udah aku beraniin. Berarti sampai lulus dong sekolah ya? Lulusan SD kelas 6 doang. Kelas 6 doang? Iya, kelas 6. Berarti sampai umur 18 tahun nggak disekolahin di situ? Enggak. Umi waktu itu sempat mau nyekolahin, Heeh. cuman dikompor-komporin sama anak-anaknya gitu, akhirnya nggak jadi. Oke. Udah langsung kawinin aja katanya, langsung kawinin gitu ya. Aku nggak mau lah, banyak yang udah datang cowok-cowok yang mau jodohin aku, terus aku kabur. Siap-siap mau dijodohin aku kabur gitu, gak mau. Oke. Ya namanya masih 18 tahun ya kan, belum ngerti apa-apa. Berarti di sekolah itu cuma sampai kelas 6 SD doang. Tapi kan lu bilang tadi itu keluarga dolar itu. Iya, ya aku nggak ngerti. Oh kan namanya dikompor-komporin kak, Oke. sama anak-anaknya dihasut-hasut.
Oke, next. Jadi setelah dari situ kabur ke jalanan. Iya. Jadi apa di jalanan itu? Ya aku kan dari rumah ke Pasar Minggu deket. Aku jalan kaki. Oh, dari rumah si Umi itu tadi ke Pasar Minggu dekat, lu jalan kaki deh tuh. Jalan kaki. Oke. Ngapain di Pasar Minggu? Ya ke stasiun gitu, ke stasiun duduk gitu kan. Jadi cabe? Yang enggak ngerti. Belum ngerti cabe-cabean juga Oh, sih. belum ada zaman Pokoknya dulu ya cabe ya? duduk aja, Oke. semakin hari semakin sore semakin malam ya udah tidur di situ. Kayak di ruko-ruko. Oke. Nah terus ketemu dah tuh tukang sapu yang jalanan, yang pengamen gabung situ. Ya udah aku kenalan, diajak tuh ya kan kayak di apa sih, kayak perkumpulan lah, orang iya. yang sapu jalanan tuh. Iya, apa perkumpulan orang-orang gelandangan mungkin di situ Iya, semua. iya. Yayasan orang-orang- ya? Oh, ada ya, dia yayasan. sih? Pengadilan gitu yang di Pasar Minggu, yayasan pengadilan. Oke, lu di situ ditinggal di situ lah dia Iya, di iya. satu yayasan lah gitu ya. Iya. Oke, di yayasan itu berarti enak dong. Berarti lu nggak perlu di jalanan lagi. Sama aja. Oke, buat aku. sebentar, Ica. Lu hidup di jalanan berapa lama? Lama sih, ada kali 3 tahun 4 tahunan di jalanan, sampai yang kerja di kafe. Sebentar, lu di jalanan itu nggak ada tempat tinggal loh. Nggak ada, emang nggak ada. Ya itu di yayasan terpaksa, walaupun hidup keras. Oke, sebentar nih. Lu kan di jalanan nih, Ica ya. Lu di jalanan nih kan. Lu itu lu ngapain? Kan nggak ada tempat tinggal dong di jalanan. Oh iya, yang ngerti. Ya Ya. tidur di ruko, terus Itu dulu deh. Ah, Aku pengen dengar. bangun, terus kan namanya mau buka ruko kan harus dibangunin dong, Oke, ya kan. nah. Habis itu jatuh gembel gitu kan. Ya udah, aku cari ya kayak gimana lah nyapu kereta gitu-gitu. Nah, itu berapa lama? Ya lama sih aku Sebelum nggak yayasan ya? Sebelum yayasan aku lama sih nyapu kereta, terus jualin plastik, sampai jaga di toilet. Pernah aku alami sampai yang nggak pakai sendal, nggak punya sendal, pengen beli sendal aja susah banget. Itu hidup di jalanan itu jadi tukang sapu di kereta itu. Zaman dulu sih iya. Jangan ketemu kita. Soalnya lu buat tukang sapu, gua asongan waktu itu kalau nggak salah. Oke, Ica. Jadi lu tukang sapu di kereta itu zaman dulu kan masih belum secanggih sekarang kan, Iya, masih bebas gitu iya, kan. emang. Lu tukang sapu udah. Oke. Plastik itu apa? Yang di pasar, yang plastik yang gitu. Coba praktekin gimana sih? Coba. Coba gimana? Bu plastiknya bu. Dulu kan harganya cuma masih 500 perak kan. Bu 500. Ini plastik bu, plastik. Terus kadang bu bantuin bawain gitu kan, ntar diupahin gitu. Kayak gitu-gitu. Tanpa sendal. Oh my god. Ya, terus setelah plastik itu apa? Iya, jaga toilet. Jaga toilet. Selalu ya bersih-bersih, sikat-sikat. Terus udah ntar langsung dibayar nih, makasih ya gitu. Kalau lu ngelamar di kantor nih experience lu tuh udah banyak banget loh sebenarnya. Amin Iya, Allah, ya kan mudah-mudahan, sebenarnya gitu iya. loh ya. Itu pengalamannya apa banyak loh pengalaman iya, hidup gitu loh. Pernah nggak jadi apa lagi selain di jalanan itu? Udah habis itu setelah itu tinggal di yayasan, terus aku diajak kerja di kafe yang punya yayasan itu. Enggak, dulu dong. Itu di jalanan tuh. Gue skak lo. Pernah nggak jadi copet? Iya, amit-amit yang baik enggak. Nggak pernah. Enggak, aku lebih baik nggak makan. Oke. Kuat sampai sekarang perut aku kalau nggak makan 3 hari kayak seminggu waktu itu aku kuat. Pantesan lu kayak Cacingan ya. gue nggak ngomong lah, gue nggak ngomong. Emang benar, nyatanya fakta aku Lu selalu susah ngaco. makan ya, susah makan ya. Banget. Iya, karena udah nggak kaget sama perut aku sendiri, udah terbiasa. Udah terbiasa Iya. tanpa makan ya. Iya. Oke, lu hidup di jalanan, jadi tukang ini, tukang itu, udah semua lu jalani. Iya. Tidurnya di mana? Di ruko juga. Di pinggir-pinggir ruko itu. Iya. Kalau udah pada tutup ya aku tidur. Tidur di situ. Iya, kalau belum tutup ya aku ngeliatin pemandangan pasar aja. Oke, kalau tidur itu pakai AC nggak? AC alam. AC alam. Iya. Terus itu pakai kardus. Kadang pakai, kadang enggak. Kalau aku lagi malas udah capek banget ya udah ngampar aja di ubin. Ngampar. Iya, saking capeknya. Oke, umur berapa itu? Umur 18 tahun. 18 tahun. Iya. Lu pernah nggak merasa takut di saat lu tidur di emperan? Tiba-tiba ada yang orang yang godain lu? Enggak. Ada yang pengen mencoba untuk merenggut mahkota lu tengah malam? Enggak sih, nggak berpikir di situ karena belum punya pikiran ke situ. Kayak nggak kayak sekarang kan, taunya ada yang pemerkosaan apa enggak sih? Nggak ada rasa takut, cuek aja. Pokoknya tidur aja udah. Tidur Ngantuk, aja. capek. Iya. Tidur. Bangun terus pagi, Bangun pagi kegiatan kayak gitu lagi. Iya.
Terus tiba-tiba ruko buka, lu harus pergi. Iya, Pernah dikejar terantip? pernah. Itu sampai loncat ke kali pasar Minggu. Bela-belain saking takutnya. Gue antara aku mau ketawa apa lucu gitu loh. Serius itu pernah di terantip. Iya. Sampai Iya, coba cerita deh dulu kan gimana? di pasar itu kan ada kali kan, kayak Oke. kali yang sampah itu. Ya aku Oke. di situ kan diteriakin sama yang lain-lain, yang gelandangan yang lain-lain tuh kayak oh Satpol PP gitu. Ya udah aku gebret tuh sekencang-kencangnya, udah loncat deh ke kali deh. Udah kalau udah aman udah naik lagi. Sampai yang baju nggak ganti-ganti Kak, sampai yang hitam nggak punya baju kan. Oh iya. Udah. Oke. Next Ica. HMB Channel pengen tahu. Setelah dari kehidupan perjalanan lu di jalanan kayak gitu, hidupnya begini begitu. Lu masuk ke yayasan. Iya. Berarti ada jalan dong, ada yang ngajak lu ke yayasan ya. Iya. Ya, di yayasan itu ngapain? Ya sama aja sih Kak, keras juga kalau kita lagi tidur nih, yang dilemparin galon sama anak-anak suruh bangun, terus ada yang ngelem aibon gitu kan. Aku jadi ikut-ikutan, saking aku ya stres apa gimana, aku ikut Kang ngisep gitu ya kan. Enak. Enggak. Amit-amit nggak mau lagi. Iya, balik lagi sih yayasan sih ya bukan identik ya. Mungkin kebanyakan ya anak-anak jalanan kali yang ditampung ya. Iya benar. Iya kan? Iya. Anak jalanan yang dikumpulin di situ ya karena nggak punya tempat tinggal. Iya. Bisa benar. dikategorikan Iya gitu. benar. Iya. Oh, anak jalanan semua. Anak jalanan semua ya. Gembel deh Itu yang nyapu kereta ada, yang ngamen pakai kentrung tuh. Anak pung ada di situ, anak pung. Gratis bayar. Gratis. Jadi gratis. itu yang punyanya yang punya kafe. Oke. Iya. Jadi lu berapa lama di yayasan itu? Iya, saya ada kali 2 tahun, 2 tahun. 2 tahunan. Masih keras juga di situ kehidupan. Masih keras. Nah, setelah itu yang punya yayasan itu ceritanya dia punya kafe, Kak. Aku kerja di situ. Mungkin nih ya, anak-anak tuh iri sama aku. Ternyata yang punya yayasan tuh suka sama aku, pengen aku dikawin sama istri yang ke-7. Yang istri ke-6-nya ini ada namanya Mariati, teman sendiri. Jadi kalau dia mau berhubungan itu harus dicubitin dulu ya, digamparin dulu. Ya aku nggak mau lah. Saya masih polos guys, nggak ngerti apa yang dia bilang. Bisa diulang lagi nggak sih? Kayak gimana sih? Maksudnya, lu dinikahin? Dinikahin sama yang punya yayasan sama kafe. Dia punya kafe juga di situ dekat pasar. Namanya Cafe SS. Oke. Jadi dia suka, terus katanya aku mau dinikahin jadi istri yang ke-7. Yang ke-6-nya ini teman aku. Oh, temen lu juga udah jadi istri ke-6? Nah, makanya aku nggak maunya karena teman aku udah cerita. Kecil parangnya? Hah? Nggak enak? Enggak, jadi kalau nggak tahu kalau mau berhubungan tuh harus cubit, harus Oh, gampar. dicubit, guys. Oke. Baru menimbul rasa nafsunya gitu, sange kalau dibilang. Lu istri ke-7? Iya. Tapi gue nggak mau, Kak. Nggak jadi tapi? Nggak jadi, gue kabur. Karena teman lu yang ke-6 ini tadi udah cerita karena kalau dia seks aneh-aneh, dicubit. Iya. Oke. Gue kabur. Jadi akhirnya kabur deh tuh dari tempat dia lagi. Kabur ke daerah Ranco. Ranco, iya, gue tahu tuh daerah Ranco. Yang ya. pinggir kali. Di situ gue ngumpet. Nah akhirnya ketemu ada yang namanya lidah ya, mulut ke mulut ketemu. Nah jadi ini cewek ini nih yang satu yayasan sama aku nyamperin aku. Oke. Jadi di yayasan ini ada orang hamil. Aku tuh sayang banget kan, kalau aku kan sama orang kan gak tega kan. Oke. Nah ceritanya nih bawa-bawa sama yang orang hamil itu, po katanya, no si Ponopi mau lahiran katanya gitu kan. Ya aku nggak tega dong ya kan. Pas aku nyamperin ke pasar, totonya apaan Kak? Aku pala aku nih yang pitak-pitak itu bekas tuh 20 krat dilemparin ke kepala aku. Ini masih ada buktinya. Aku kayak dibacok gitu pakai tutup botol bir. Saking aku nggak mau, dia jadi bayar anak-anak itu buat bunuh aku karena aku nggak mau dikawinin sama dia. Luar biasa. Udah hampir bener deh, nggak tahu, makanya aku bingung. Allah mungkin masih sayang kali sama aku. Udah mandi kecap Kak, aku udah mandi darah, udah nggak kelihatan. Cuma pengen lu balik ke sono dijadiin istri ke-7? Iya, gue nggak mau. Akhirnya gue dijebak ya udah, sampai yayasan gue abis digulung di botol tuh, di prang sampai 20 krat. Ada cowoknya juga ikut-ikutan. Ini aku, ya? iya. Kata yang punya yayasan, kalau lu pada bantuin dia, lu berusaha sama gue gitu. Jadi warga situ nggak ada yang berani sama dia. Oh my God. Kata sih pegangannya polisi juga. Gitu. Oke. Terus pada akhirnya lu menerima? Enggak,
abis dipukulin itu aku ditinggal gitu aja ya, aku nyebrang dong ke rel, kan yayasannya itu kan di seberang rel. Ya udah aku nyebrang rel, ya udah nggak tahu ada malaikat yang nggak tahu asal usulnya dari mana, itu anak pang bawa aku ke rumahnya. Terus tinggal dia tuh sama situ. aku bawa enggak, dia bawa dulu aku ke rumah sakit. Enggak, sampai rumahnya aku dimandiin dulu Kak, dimandiin, dibersihin darahnya, baru aku dianterin ke rumah sakit di jantung. Udah yang aku salutnya itu dia nggak kenal sama aku, tapi di ruang administrasi itu dia bilang kalau aku ini istrinya, padahal nggak kenal. Anak pang Ya? iya. Luar biasa anak pang. Dia menolong lu. Nah itu yang meninggal sekarang, anak dari suami aku yang pertama itu, dia anak pang. Oh berarti anak pang ini jadi jodoh lu? Iya, itu enggak, maksudnya sekarang udah meninggalnya tragis. Oke, enggak, gue pengen tahu anak pang ini jadi jodoh lu atau Iya, jadi jodoh. Jadi lu nikah sama dia? Nikah pas sudah sembuh semua aku nikah. Oh nikah punya anak. deh ya sama dia. Nikah terus punya anak, tinggal bareng. Ya hidup bahagia lah. Sama anak pang ini tadi. Gitu. Berkata sorry gua lulusin lagi ya. Jadi berkata nih ya, kayak lu ketemu dia, lu diselamatin sama dia, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya lu sembuh, dan akhirnya lu jatuh cinta sama dia lah ya mungkin ya, dan menikah, dan punya anak. Iya punya anak. Oke. Dan sorry, dia meninggal Tragis meninggalnya. Tragis apa lagi nih? Jadi kayaknya waktu itu kan aku pindah dari Pasar Minggu karena nggak cukup ya, nggak sanggup buat bayar kontrakan. Jadi aku nyusul mertua ke Cibinong, tinggal di Cibinong. Gitu kan ya. Terus mantan suami aku ini yang meninggal, dia nggak mau kerja di Cibinong ngamen, maunya tetap di Pasar Minggu karena udah pribuminya. Gitu kan. Ya udah, habis itu dia nelpon ya kan, udah ngomongnya udah ngaco, anak aku susunya udah habis. Aku bilang ya ini susu anaknya udah habis. Udah kalau misalkan anak lu nangis susu habis jangan dipukul ya. Kemungkinan gue nggak pulang-pulang, gue nyari duit, lu jangan tangisin gue nggak bakal pulang-pulang. Begitu ngomongnya ngaco. Nah pas besoknya aku ditelepon dapat kabar, yaitu katanya udah dicomberan mayatnya. Giginya giginya dicopotin atu-atu, anunya dipotong, kupingnya dipotong, matanya dicongkel, ininya pada bolong. Itu tragis banget. Ih, gue merinding. Serius lo? Serius. Itu suami lu? Iya. Dibunuh setragis itu? Iya. Sama 20 orang anak pang semua. Tapi udah pada ketangkap semua sih. Oh, mungkin pernah masuk berita mungkin? Udah masuk. Ada di berita waktu itu? Ada, waktu itu kan investigasinya aku ikut ke situ. Tahun berapa itu masih diingat? Tahun 2009 apa 2010 lah. Enggak. Anak aku aja lahir 2010. Tahun lupa aku. Tapi... Udah kebanyakan ini nih dikeratin nih. Jadi amnesia, bener. Amnesia. 20 botol gitu. Ya udah gua tanamin ini biar subur ya. Oke, balik lagi ke suami lu. Itu permasalahannya apa sampai setragis itu? Lu bisa digambarin nggak waktu itu? Katanya sih dendam pribadi. Jadi gini, jadi tuh suami aku bayar utang sama temannya 30.000, terus sama plus madol obat. Tapi posisinya suami aku dituduh katanya lu bayar utang, udah bayar madol, tapi kok diambil lagi gitu. Padahal suami aku nggak ngerasa ngambil lagi. Pokoknya udah lunas aja gitu. Dituduh emang udah dendam kali apa gimana ya, direncanakan ya kan. Ya udah. Terus dendam pribadi juga, salah satu ada yang cemburu sama suami saya karena suami saya emang sama siapa aja baik Kak. Orangnya nggak tegaan kalau sama cewek gitu. Saya nggak pernah cemburu. Ya kelihatan sih tanpa dia mengenal lu aja dia menolong lu waktu itu kan ya. Dia emang suka kayak gitu sama pengemis dia ngamen nih bawa duit cuma 15.000, dia bela-belain ngasih pengemis dulu daripada bawa pulang ke rumah. Gitu. Turut berduka untuk suami lu ya. Iya Kak. Dan lu menghasilkan punya anak dari suami lu ini? Punya. Cewek cowok? Cowok. Udah umur berapa sekarang? 12 tahun. Oh 12 tahun udah? Iya. Dan dia tahu bapaknya meninggal tragis atau apa? Lagi bapaknya meninggal umur 3 tahun. Oh udah mulai ngerti mungkin ya? Iya. Udah ngerti. 12 tahun, sekarang dia di mana? Di pesantren, diambil orang. Anak lu diambil orang lagi? Iya. Jadi dulu waktu itu ceritanya gini Kak. Ini ayo HMB Channel pengen dengar. Coba cerita deh. Waktu itu kan aku kan ngontrak di Cibinong, gak betah, ya kan. Nah terus kebetulan anak aku sama mertua.
ya kan. Nah terus dari situ suami aku nggak pulang-pulang kan, ya kan. Ya udah aku berusaha kerja di Kalibata di restoran Manado. Gitu. Ya udah mungkin ya namanya manusiawi ya, kalau udah ketemu yang gitu-gitu megang duit banyak aku ilaf, aku nggak pulang. Nah aku ketemu, aku pikir dia tuh cowok, aku suka jadian, ternyata aku pacaran sama cewek. Abis ganteng banget kan. Jadi lu gimana, coba diulang lagi coba. Iya kan aku kerja nih di restoran Manado, Oke, ya kan. iya. Aku ya namanya manusiawi ilaf Iya, ya, aku megang ilaf. duit ya kan. Nah Megang terus satu kantor sama dia. Aku pikir dia cowok. Oke. Lagi juga dia ganjen Kak. Aku lagi masak, aku lagi ngirisin, kakinya nggak bisa diem, aku dikitik-kitik gitu. Oh, dikitik-kitik itu kayak di apa ya, di bawah-bawah meja Iya, gitu ya. terus udah gitu aku membuat aku simpati gitu kan, terus kedip-kedip mata gitu kan. Ya aku pikir dia cowok kan. Ya aku ya udah aku timpalin dong. Ternyata pas pacaran ternyata cewek. Pas aku lagi sayang-sayangnya. Oh, sakit dong berarti. Gue sakit banget, sampai berantem kan sama suami. Ketahuan. Waktu itu masih ada suami waktu itu. Masih ada, kan aku kerja nih di restoran Manado itu kan aku masih ada suami. Terus beberapa hari aku nggak pulang karena aku kan pas gajian itu gajian aku nggak pulang. Gajian habis aku pulang gitu. Untung lu nggak nikah siri sama dia. Makanya, ya sampai bela-belain Kak, aku punya duit. Iya. Aku ajak nonton ke bioskop, dia minta apa, sampai yang minta baju 400.000 aku beliin. Oh, berarti lu yang biayain dia. Ya Allah saking gantengnya ya namanya waktu itu ya. Ya Allah, ketipu guys. Iya makanya nonton bioskop bareng ya kan. Udah. Romantis banget sih walaupun cewek, iya. Lu sama sekali nggak ngerti dia itu cewek. Nggak ngerti. Pokoknya ya namanya pacaran cium-ciuman, cipokan doang ya. Jadi aku nggak ngerti lah. Lu nggak pernah pengen tahu botolnya apa ya? Orang rata kok, serius rata banget. Ya tapi kan namanya lu pengen tahu dong gitu, pengen dia punya botolnya kayak gimana bentuknya Ya, gitu. pengen sih, Kayak bentuk pot atau lurus gitu atau kayak gucing, nggak pengen tahu gitu. Nggak pengen. Cuma dulu kan nggak gimana sih. Emang sayang banget sih Kak sama dia. Jadi nggak jauh-jauh ya. Nggak mikir jauh. Nah sekarang lu kenapa bisa tahu dia cewek? Oh, di kamar mandi Kak. Aku saking udah respectnya banget sama dia nih. Ceritanya lagi istirahat. Istirahat di SMS. Gue tungguin lu di toilet katanya gitu. Ya udah dong, toilet di kamar mandi kita pacaran ya kan. Toilet umum deh nih. Nah, iya. Udah gitu aku udah kebawa nafsu kali ya. Ya udah tahu-taunya Meki. Anjir. Ya udah, minum dulu. Becky guys. Lu sampai pacaran di toilet umum, terus tiba-tiba lu udah nafsu banget, terus lu buka-bukain dia tuh, ternyata dia nggak sadar kali ya, dia tiba-tiba lagi sange. Sadar dia lagi ini punya aku. Diapain? Ya dikodek lah. Dikodek gitu. Ya nah iya kan otomatis kan sange dong Kak ya kan. Ya udah aku buka ya kan, awalnya dia yang berontak gitu, masih mau nutupin, cuman yang namanya orang sange kan ya nggak berasa ya udah aku buka ya, tanya udah aku udah cukup gitu kan, lepas gitu. Aku yang tadinya sange aku hilang, lari. Aku pulang besok aja ke rumah suami. Trauma nggak waktu itu tuh? Trauma banget sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat cewek aku kayak trauma. Kalau dideketin cewek aja aku takut. Beneran sumpah, sama cewek takut. Jadi ada bukan kebalikannya, karena lu udah jatuh cinta nih sama dia nih. Akhirnya lu mencari-cari yang lain lagi nggak? Enggak, aku balik lagi kan ke rumah suami. Enggak kali, karena lu udah jatuh cinta banget nih sama nih, siapa namanya itu? Rasya. Oh, Rasya lo. Dipanggilnya Radit. Radit. Masih ada kok sekarang. Apa ada lagunya tuh lo? Begitu sulit. Sorry ya Radit, gue bongkar rahasianya. Begitu sulit merupakan Radit gitu kan? Lu tahu dia, akhirnya lu udah lah, udah bubar deh itu ya. Bubar, udah enggak, belum bubar. Pas aku pulang, dia sempat nyariin aku. Dia datang sama perempuan lagi ke kontrakan aku. Aneh nggak? Pede banget ya? Iya makanya. Kayak dia nunjukin, gue sama lu juga gue bisa. Iya, tapi aku nggak nemuin, suami aku yang nemuin. Cuma ngapain dia ke situ? Nggak tahu, makanya dari situ aku langsung ribut sama suami. Ribut aku.
Oke. Jadi intinya lu udah pernah ketemu namanya, aduh gila ya guys ya, ini ceritanya si Ica ini luar biasa banget gitu loh. Dari kecil udah menemukan perlakuan yang sangat kasar dari ayahnya, dan di rumah orang tua angkatnya juga menemukan kasar juga gitu loh dari keluarga saudaranya. Terus hidup di jalanan, aduh luar biasa ya Ica ya. Iya. Perjalanan hidupnya Ica. Terus ketemu juga dengan Radit yang sulit dilupakan gitu loh. Sulit gak sih waktu itu? Sulit banget waktu Sulit. itu. Nyanyi dong sedikit. Begitu sulit. Tahu dong lagunya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ih, sempet tuh datang ke rumah orang tuanya Kak, aku bawain kayak martabak gitu. Oh, sampai dikenalin ke orang tuanya juga? Iya, sempet tidur di paha aku gitu. Aku belum Orang tahu. tuanya nggak kasih tahu gitu? Enggak, makanya aku bingung. Oh my Mungkin God. ditakut kali sama anaknya. Iya kali ya. Iya. Berapa lama tuh pacaran sama dia? Enggak lama, cuman berapa bulan doang. Tapi sering cak gitu? Enggak, sekali itu doang, Oh, sekali Kak. itu doang. Ya, keseringan sih cipokan doang. Oh, cipokan doang ya. Karena mungkin ganteng kali ya. Iya, ganteng banget. Oke Cak, selanjutnya setelah kehidupan lu dari si Radit dan suami lu yang sudah almarhum, kemana lagi perjalanan hidupnya Cak? Yang mungkin tragis lagi yang HMB Channel pengen tahu. Aku ke Depok. Oh, Ninggalin akhirnya ke anak. Depok. Ke Gandaria. Ninggalin anak yang 12 tahun tadi? Iya. Oh enggak, tadi kita pengen tahu nih, anak yang 12 tahun itu tadi kemana? Ke pesantren? Enggak, lagi sampai umur 5 tahun sama mertua. Mertua, oke. Nah, aku kan di Depok tuh. Depok. Terus aku dapetin cowok lagi tuh. Oke, ya. Cowok lagi, ya ganteng dah, tapi punya istri. Anaknya banyak. Oke. Enggak, lu kan tadi bilang nih anak lu kan ada di pesantren dikasih. Oh, itu ceritanya gini, waktu itu masih ada rumah yang di Poltangan. Jadi aku ditelepon. Oke. Ditelepon katanya ada anak lu dateng. Oke. Nah, pas aku datang di situ ada kan suami ini kan punya kakak cewek. Ya kan, dia udah kawin tuh sama yang punya pesantren ceritanya Kak. Mungkin nggak tahu itu kakak iparnya apa siapa datang ke situ. Ya aku nggak ngerti kan, tiba-tiba dia ngeluarin kertas, aku suruh tanda tangan. Jadi suruh anak-anaknya yang Umi itu, ya namanya jahat ya, kayak ya udah tanda tangan aja sih kata gitu kan, daripada anak lu ngelantang nguntung, hidup lu aja nggak bener katanya, kayak jablay katanya, nggak pernah pulang gini-gini. Aku tanda tangan, aku nggak tahu kalau kertas itu hak asuh anak Kak. Oh, lu nggak tahu? Nyesel banget dia, sumpah nyesel banget. Oh, oke, sorry Cak. Lu kan gue flashback ke belakang. Lu kan kelas 6 SD ya? Lu bisa baca nggak sih? Bisa baca apaan? Bisa. Bisa dong Kak. Bisa. Surat cinta aja bisa Kak, paling Oke. hebat malah. Jadi tapi waktu dulu tanda tangan itu lu nggak baca dulu? Enggak. Kan disekat sama yang anaknya Umi itu, suruh buru-buru gitu. Udah gini. tiba-tiba- Jadi panik Kak gitu kan. Tiba-tiba anak lu jadi Nah udah gitu posisi aku nih sama kakak ipar aku, punya kakak ipar, dikasih duit aku. Katanya sih bilangnya ini buat biaya hidup lu selama sendiri aja, udah buat jajan gitu doang, nggak ngomong apa-apa. Oke. Dan akhirnya anak lu pisah deh dari lu ya. Iya. Wow. Tapi dia masih mengingat lu sebagai orang tua gak sih? Ya mudah-mudahan inget lah, orang udah gede kok, udah mau sekolah SD. Pernah ketemu nggak sama anak lu itu? Sampai sekarang enggak. Nggak dibolehin? Ya terakhir ya kelas 1 SD itu. Dan sampai sekarang belum ketemu lagi? Enggak. Sekarang udah umur berapa kira-kira? 12 tahun. 12 tahun. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu sama lu? Nggak tahu. Dan lu nggak ke sono untuk mencari? Nggak ada Kak, udah dipindahin. Pindahin lagi? Iya, pindahin lagi. Udah sempet ke sono nggak ada. Ada fotonya dong, kenang-kenangan dari. Aku nggak punya fotonya sama sekali. Oke Cak. Oke deh, itu tinggalin lagi. Terus setelah itu kemana lagi kehidupan lu itu? Kehidupan aku, ya itu aku hidup sama yang anak ini nih, anak yang sekarang aku urus. Aku hidup sama dia selama 6 tahunan lah. 6 tahunan ngontrak di ranco situ, pinggir kali. Ini siapa? Namanya Ijul. Ijul? Iya. Suami lu? Enggak, cowok. Cowok? Cowok. Oke, guys, kita pengen tahu nih ya untuk HMB Channel. Lu selama hidup lu nih kita belum tahu umur lu berapa sih? 36. 36 tahun. Oke, HMB Channel 36 tahun. Lu berapa kali menikah selama 36 tahun ini? Enggak kehitung. Soalnya aku, ya orang dibilang aku dipanggilnya jabluk. Sama siapa aja mau. Masa lu gak kehitung lu nikah? Enggak kehitung.
Dia nikah sebentar, udah akunya pergi gitu. Habis aku kan yang dibilang aku tuh nggak suka cowok kasar, apalagi yang nggak megang duit. Ya aku cari lagi yang punya duit gitu. Lu nikah nggak kehitung sekali lagi? Iya enggak, Sama sekali lu nggak ingat berapa kali lu menikah dalam hidup lu? enggak kehitung. Sama orang Indonesia semua? Indonesia semua. Gak ada orang luar? Kere semua. Orang kere semua. Lu menikah. Oh jadi gini, lu menikah nih, terus tiba-tiba nggak ada duitnya, lu tinggalin. Begitu. Terus lu menikah, terus Kabur lagi gitu lagi. Itu aja udah. Yang paling awet ini sama si Ijul. sama si Jul ini. Kenapa bisa awet sama dia? Ya nggak tahu ya, pokoknya dia yang ngebiayain hidup aku kayak dikontrakin, dia kerja security gitu. Oke. Udah biaya hidup lah gitu. Oke, selama lu menikah, lu udah nggak kehitung nih lu menikah ya. Berapa anaknya lu peroleh? Ya nggak tahu Pak, yang jadinya cuman ini doang atuh. Cuma satu. Iya, Pak. Berarti anak lu ada berapa sekarang? 2. Ada 2. Satu yang di pesantren itu udah hilang itu, dan yang satunya ini. Iya. Ini anak dari si Ijul. Ijul. Ijul itu tadi. Iya, tapi dia nggak mau ngakuin. Hah? Karena waktu itu kan dia kerjanya security. Terus dia taunya itu kontrakan itu kan ya dibilang gitulah liar Kak. Jadi dia cemburu katanya di saat dia kalau lagi sip malam aku suka bawa cowok terus keboker gitu-gitu. Padahal mah enggak, aku di rumah. Emang banyak yang iri sih aku sama dia. Oke. Emang ganteng banget sih orangnya, ganteng banget. Banyak yang ganteng? iri iya. Kayak kakak mukanya mirip banget. Sumpah, mirip banget. Cuman dia gede tinggi. Oh, gue pendek ya. Iya. Oh, body shaming guys. Iya, perfect banget tuh six pack badan. Oh, six pack. Oh, kalau gue buncit guys. Lu 6 tahun sama dia. Iya. 6 tahun sama dia dan menghasilkan anak, dan dia tidak mengakui itu anaknya dia karena dia berpikiran mungkin lu sering bawa orang-orang. Nah terus udah gitu dia berpikirnya, lu selama 6 tahun sama gua aja nggak bunting-bunting, kenapa di saat selama 6 tahun ini lu hamil gitu. Iya, mungkin juga dia Nah, bertanya juga sih. Iya, ya tapi kan namanya kehendak Allah kita nggak ada yang tahu, mungkin Iya ada juga rezekinya sih. di situ. Aku pengen jadinya guys, mana nih? Kadang gue mau berpihak sama suaminya, ya mungkin logis juga sih ya, selama 6 tahun lu tiba-tiba hamil, tapi dia ya kehendak Allah juga ya, kita nggak juga gak ada yang tahu gitu. Tapi lu pernah nggak sih kayak orang-orang di luar sana yang punya ini tes DNA? Iya ada, cuman dia nggak mau. Tetap nggak mau. Udah pernah tes itu nggak? Aku udah suruh dia. Dan dia nggak mau ngakuin. Nggak mau. Tapi akhirnya kualat juga sih Kak, dia Kenapa? ketangkep. Hah? Ketangkep. Ketangkap apa? Ya, masalah itu kasus Masalah kasus apa? narkoba. Pinjol? Narkoba. Narkoboy? Oh, oke. Oke. Narkoba. Wow. Ketangkap. Ya kualat lah. Kualat. Orang aku nggak pernah macam-macam semenjak sama dia, tulus banget. Berarti lu bersyukur Bersyukur ya. dia ketangkap. Iya. Tapi Oke. pas di kontrakan itu kan aku kan 4 bulan ya. Aku tuh ya namanya orang hamil ya tanpa biaya. Aku mikirnya udah yang bayangan takut lah gitu kan. Ya ntar gue lahiran sama siapa gitu kan, biaya dari mana. Orang hamil nggak bisa kerja. Apalagi buat kerja gituan nggak mau tamu. Takut kan. Ya kan. Ya udah aku nyari di Facebook nih Kak. Dapetin lah nih suami yang kemarin. Ntar dulu, gue nangkap sedikit nih. Suami lu narkoba, itu dulu deh ya. Suami yang mana Ijul? Ketangkap, iya si Ijul Ya, tadi. tadinya enggak Kak, tadinya selama yang sama gue enggak, dia nggak pernah pakai gituan. Tapi dia security loh. Iya, tapi dia nggak pernah gituan. Dia pemakai. Pokoknya gue nggak tahu, pokoknya Tiba ditangkap. tahu-tahu pas gue udah dapat di Facebook, dapat laki 1001 yang mau bertanggung jawab, ya gue terima dong. Walaupun dia nggak ada kerjaannya, ya kan, punya rumah sih, dia punya rumah sendiri. Gue jalanin hidup sama dia dah tuh, ya kan. Nah kesini-sinian kok beda Kak, beda. Gue kayak babu di rumahnya dia. Oke. Ya kan, kayak babu gimana sih Kak, ya kan, sampai yang gue kepleset aja malah gue dikatain biar mampus lu gitu. Terus gue bilang, gue tahu ini bukan anak lu, tapi seenggaknya lu jangan kayak gini sama gue. Kan dari awal gue bilang 1001 ada yang mau bertanggung jawab, ya kan. Yang perawan aja hamil aja jarang ada yang tanggung jawabin sama cowoknya. Kok lu bisa gitu loh tanggung jawab gitu loh sama gue gitu. Ya udah. Oke. Enggak, gue pengen tahu si Juli ini tadi berapa lama di penjara? 7 tahun kena. Belum bebas sampai saat ini. Baru ngejalanin 2 tahun. Oke. Dan gue sedikit tangkap tadi, lu bilang sampai mana mau orang menerima gua. Iya. Emang kerjaan lu apa sih sebenarnya?
Sama Ijul kan gue dikontrakan tuh. Ijul kan gak datang-datang karena nggak mau bertanggung jawab sama gue. Oke. Gue ketemu yang suami yang kemarin yang gue mau laporin polisi itu kak, yang gue bawa Dinda tuh, ya kan. Ya gue hidup sama dia di pasar Minggu, yang nggak kemana-mana ya gue ngurusin hidup gue ya kayak pembantu di rumah dia, nggak pernah yang namanya jalan-jalan, healing nggak pernah, ngeliat udara aja kagak. Itu di rumah aja. Ya gue bertahan karena ya ntar kalau misalkan gue pergi gue lahiran gimana, ya udah pertahanin aja, kalau nggak ada dia gue mau kemana gitu. Ya kesabaran gue udah habis kak. Oh my God. Terus lu sampai anak itu lahir kan otomatis kan suami lu di penjara nih. Enggak lah, kok suami gue Ijulnya. Si Ijulnya Gue ini. dapet kabar katanya Ijul kena katanya gitu. Oke. Ya gue bilang mampus lah kualat. Ijul ini suami lu kan? Enggak lah, cowok lah. Cowok lu? Belum nikah gue Oh, belum sama nikah. dia. Belum. Tapi Oke. nggak bertanggung jawabin. Kalau yang sama suami yang tadi tuh yang tanggung jawab. Oke, gue nikah. tangkap guys, gue lurusin. Si Ijul yang melakukan membuahi lu, Satu kontrak kan gue sama dia. membuahi lu sampai berhasil ada balon berwarna-warni di dalamnya. Iya. Oke. Seperti Dan itu. ternyata dia tidak mau bertanggung jawab. Iya, Ma. Dan akhirnya lu ketemu sama cowok yang mau bertanggung jawab. Iya. Dan akhirnya tiba-tiba dia ketangkap. Dan lu bersyukur kualat lah ibarat Iya. kata. Oke, lu ngejalanin sama siapa lagi nih namanya nih? Dandi. Mungkin dari A sampai Z mungkin ada namanya cowoknya dia semua guys gitu loh. Oke, Dandi ini bertanggung jawab sama anak lu. Iya. Oke, luar Tanggung biasa. jawab tapi nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Apa-apa dikit-dikit orang tuanya. Aku nggak mau kayak gitu. Terus aku dijadiin babu apa nggak pernah kasih duit. Oh. Terus dia nggak ngasih duit tapi maunya masak gitu. Kalau nggak dimasakin marah tapi dia nggak ngasih duit kak. Apa yang aku mau masakin? Itu kan lu ke jalan aja ambil pasir gitu di oprek gitu kan. Pengen sih teh kucing ditriguin gitu kak, kasih ke dia nih lu makan nih gitu. Oke, lu bertahan bersama siapa tadi? Dandi. Apa? Dandi. Oke, Dandi itu berapa lama? Sampai anak lu lahir? 4 tahun. Oke, sebentar. Anak lu masih di kandungan apa udah lahir? Udah dari pokoknya dia tanggung jawab sama gue dari usia kandungan gue 4 bulan. Luar biasa sih. Iya emang sih. Tapi Cuman kan semua orang tuanya yang biayain gue. Ya sama aja gue kawin sama bapaknya dong. Oh iya ya. Iya. Iya sih. Dari gue hamil, periksa, semua bapaknya. Oh. Mungkin karena si Dandi ini masih muda mungkin. Enggak ah, umur 30 tahun masa muda. Dia nggak bekerja. Iya mungkin karena kebanyakan kali ya kayak. Jadi orat sarafnya kena. Apalagi kebanyakan. Kebanyakan itu narkoba. Kayaknya lingkup lu tuh nggak jauh dari barang-barang kayak gitu deh kayaknya. Iya, padahal aku itu nggak ngerti gitu-gituan. Oke. Ngerokok aja aku enggak. Oke. Ya cuman itu dah pernah ngerasain yang namanya obat-obat, aku ngerasain buat ngilangin stres. Oke. Terus sampai anak lu lahir masih sama si Dandi. Masih. Oke. Tapi tidak menghidupi lu. Enggak. Kenapa lu masih bertahan? Kata lu kan tadi kok nggak ada duitnya, kok nggak ada apa-apanya lu tinggalin. Aku belum punya tempat tinggal kan karena aku punya bayi. Kalau aku sendiri sih di mana aja aku jadi kan. Ini kan aku bawa bayi. Oke, jadi numpang hidup ya sama dia. Iya. Kebetulan dia mungkin nggak kontrak mungkin. Iya punya rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi lu ya udah bertahan di situ. Tapi makanya pakai apa? Dari orang tuanya dia. Iya dari orang tua dia ditransfer 50 tiap hari. 50.000 buat apaan? Buat makan tiap hari. Buat makan tiap hari. Belum pampasnya. Iya Pampers juga gitu. Pampers ya ketengan belinya kan di situ deket agen. Oh, oke, jadi bisa lebih murah guys. Iya. Susu juga. Dan bisa ngutang mungkin ya. Iya ngutang di warung. Lu bisa bertahan sama dia karena cinta atau karena bertahan hidup di situ? Karena bertahan hidup aku nggak cinta sama dia. Orang nih dari aku lahir Oke. sampai yang aku masih sama dia, aku nggak pernah bagi dia, nggak pernah bagi, karena aku nggak ada rasa sama dia. Dia setiap minta aku marah, dipegang aja marah. Ya apaan sih lu, sono nggak gitu. Dianya? Akunya yang marah, Oh. karena aku nggak ada rasa sama dia. Oke. Ya mungkin dia juga marah mungkin sama lu karena lu nggak mau berikan. Sekali. Gitu. Ya males juga kak. Kenapa males? Ya nggak mau kemana-mana di kasur ya tidur bangun sore bangun siang. Iya juga Apa sih. yang aku mau harapin gimana Iya, aku nggak mau kesel. masa dia minta lupis tapi dia Nah. dia nggak mau ngasih sosis. Sakit nggak sih ya kan. Iya sih. Oke. Masih bertahan sampai saat ini sama si Dandi? Enggak. Siapa lagi? Enggak sama siapa-siapa. Aku tinggal sama teman aku. Ngekos bareng jadi aku ngurusin anaknya. Ngurusin anaknya. Dia kerja di kafe. Kerja di kafe. Ngurusin anaknya dapat gaji. Iya. Enggak, aku dibayar sehari 70.000 jagain anaknya. Oke. Terus Dandi lagi nih. Dan ada lagi nggak sih si Doni gitu? Enggak ada.
kan lu bilang kan pengalaman lu tentang pernikahan itu udah Ya sebenarnya sih bukan nikah ya kayak cuman ya begitu-gitu aja Nikah siri. nyampur barang aja. Ya suratnya nggak ada, suratnya ya Allah lah. Allah yang tahu. Kan kalau ini kan ada surat nikah, ini suratnya sama Allah. oh semua Allah yang Iya, melihat iya. kejadian itu. Iya, cuman kumpul-kumpul Sama aja sih. satu lagi cicak Cicak. mungkin. Iya. Ya kumpul-kumpul barang aja sih. Kalau sebenarnya sih, iya. Kalau Sama yang si A. kalau bahasa ibu-ibu kumpul kebo. Kumpul kebo, iya. Nggak ada menikah. Enggak ada. Yang dinikahin sama Kalau kumpul sama kebo Dandi doang aku, soalnya. berarti lu bereret tuh sebenarnya anaknya itu. Sebenarnya cuman nggak ngerti akunya sampai teman aku ngomong gini, lu ngewe tapi kok nggak hamil ya kata gitu. Oke, jadi lupis lu tuh udah di kemana-mana kayaknya ya. Ya bisa dibilang gitu dah. Habis gimana broken Broken home. home Ya, juga, hurt juga, apalah banyak. guys. Mm-mm. Jadi lu menyalahkan semuanya kepada orang tua Iya, kejadian ini. karma. Oke, karma dari ibu lu. Iya, tukang kawin. Tukang Ya begitu kawin. juga mainin laki. Ya sama lah kayak saya. Apa yang saya jalanin ya itu mama katanya. Oke, lu Hmm. ini sedikit danger guys. HB Channel pengen tahu, subscribernya HB Channel pengen tahu. Lu termasuk dibilang kategorikan maniak seks nggak sih? Enggak, gue dingin sebenarnya. Dingin. Oke, walaupun pak itu tetap dingin. Enggak sih, ada kelemahannya juga. Oke guys. Lu sebagai wanita yang sudah melalang buana ketemu cowok, Hmm. lu termasuk dingin kan? Tidak Iya. termasuk hipersek. Enggak. Tapi lu pernah nggak sih di fase lu kan di apa namanya di lupis lu dipotong-potong semua orang. Oh yaudah gue lupis gue pengen jajain deh gitu biar menghasilkan uang. Iya itu. Iya, Pernah di fase seperti itu? iya. Gue jual. Lu juga Iya. Ya dulu gue pernah sih mangkal sekali doang, itu setahun lebih dah gue mangkal. pernah mangkal? Iya. Pernah mangkal. Ya patokannya 150 doang. 150.000. Iya. Terus belum kamar 25. Itu di daerah mana? Ada deh. Oke. Takutnya denger. Oke. Lu lupis lu 150.000 Hmm. itu dari santannya. Iya. 150.000 lu jual di pinggir jalan. Oh my God. Ya wis mau gimana? Itu customernya siapa aja tuh? Banyak. Supir berarti. Enggak sih. Banyak lah pokoknya, ada yang supir truk. Ada yang Berperan. tukang mabok. Oke. Ya segala macem lah. Kalau orang bilang tukang becak kali ada ya. Tukang beca juga ada. Ada kali. Tukang cilok. Ada kali kayaknya. Cilok. Tukang seblak, bayarnya pakai seblak pernah nggak? Ya kagak pernah lah. Oke, selama satu tahun menjalani hidup di pinggir, menjajakan lupis, Mm-mm. suka dukanya pengen kita tahu. Suka dukanya. Sukanya dulu, mungkin apa, dukanya apa? Sukanya sih aku ya udah memperawat diri kayak gitu kan. Oh, Jadi punya- cantik oh. ya kan. Terus sampai main orang pinter. Ke orang pinter gitu buat apa? Biar tamu inilah gitu. Oh, biar lupisnya nggak basi gitu ya, biar tetap wangi gitu ya. Iya, biar di mulut juga sama tamu gitu. Jadi luluh gitu tamunya. Oh, cara ngomong. Iya Atau gitu. mungkin cara Ya gitu. enggak lah. Ya karena mungkin bisa jadi karena datang ke sono biar mulutnya lembut gitu, nggak kena gigi gitu. Kena behel iya. Oh, sampai seperti itu Iya. cara penjualannya. Ke orang pinter bela-belain abis 700.000. Berhasil nggak sih? Enggak. Makanya itu dia aku bingung. Enggak, sama aja. Sama aja. Sama aja. Tetap aja berjuang sendiri. Sama iya berjuang sendiri. Tetap aja harus bermanis-manis kata. Enggak ada. Enggak ada. Gak ada yang Sama berhasil. aja. Udah kesana sini gak ada yang berhasil. Enggak ada, sama aja. Sama sekali nggak pernah berhasil. Sama aja bayar kontrakan sendiri, makan sendiri. Oke. Tuh. Selama 1 tahun, Mm-mm. sedihnya apa? Selama menjajakan lupismu tadi itu. Sedihnya ya capek aja, sampai kapan begini, pengen banget gitu. Sholat sempat sholat Oke. aku ya kan, minta ya Allah Sholat. dapetin jodoh yang baik ya kan. Tapi nggak dikasih sama Allah. Itu yang sedihnya. Iya sedihnya, capek gitu hidup sendiri gitu loh. Kapan sih gitu ada yang ngurusin gue gitu kan. Ada lagi nggak yang lebih? Yang lebih ya ini yang bawa anak aku ini tinggal di mana-mana, sampai tidur di musola.
Itu kenapa? Ya kan waktu itu kan diusir sama Dandi ini, diusir aku tinggal musola. Oh, si Dan ini tadi akhirnya ngusir lu ya, Iya. ngusir lu dari tempat tinggalnya, Iya. dan akhirnya lu menggelandang lagi. Iya, kemana-mana ada pokoknya, nginep nelpon teman gue nampung ya gini-gini, udah 3 hari kesana lagi kan gak enak dong ya kan, lama-lama di rumah orang. Ya udah di mana-mana. Ya udah. Ya aku ketemu nih temen ya kan, baik orangnya yang tadi aku video callan, baik banget sumpah, baik banget. Dia yang nyari duit kos, aku disuruh nggak boleh kemana-mana, di rumah aja sama anak aku. Buat kerja gitu aja nggak boleh. Yang tadi video callan sama aku, baik banget. Nah, terus aku ketemu dan nih sama si Arab yang lagi di ruang ICU. Ah, kenapa lagi nih di ruang ICU ini? Iya, di ruang ICU. Jadi kan aku kan main Facebook kayak kan. Nah, terus dia ngechat ya kan, lagi di mana gitu kan. Oke. Ya udah, nah pikiran aku kusut dah, nggak enak tinggal lama-lama sama temen ya kan. Oke. Udah dibiayain hidup ya kan, kapan sih mau sampai kapan gue dibiayain hidup sama orang ya kan. Ya udah, kira Sorry, gue potong. Tapi kan lu masih menjajakan lupis kan? pas habis dari rumah teman itu udah berhenti, yang di sono lah yang gitu, yang pego itu aku udah berhenti. Oh, udah berhenti. Iya. Oke. Ya udah, dapetin teman aku ini yang baik. Ya udah, dari situ aku nggak enak lah lama-lama di situ. Aku nggak boleh kemana-mana sama dia, suruh diem-diem di rumah, nggak enak Iya, dong. iyalah, namanya kita numpang gitu. Nah, iya. Balik lagi ke pelupisan lu tadi tuh yang di pinggir jalan. Boleh tahu nggak sedikit penghasilan dari jual lupis itu? Lu bisa menghasilkan sehari tuh? Ya kita kan suka, ya gue sih kadang suka lewat gitu kan, lihat orang jualan lupis di pinggir jalan. Sekarang suka kasihan gitu loh, kadang suka tengah malam masih di situ, kadang hujan-hujanan lagi berteduh di tepi ruko-ruko orang gitu kan. Kasih bocoran dong. Apa tuh? Itu lu menerima tamu-tamu itu sehari itu bisa berapa kali? Ya pokoknya gue setiap malam itu pulang bawa 700.000 dalam bayaran yang 125. Jadi nggak ada target, oh hari ini harus segini. Enggak, Kalau misalkan kalau lagi rame nih diterima semua. semua aku terima. Lagi rame nih, Terima. berapa orang paling rame sehari? 5 lah, 5 kadang 8 gitu aku terima. Serius 8? 8 orang? Iya, 8 orang. Itu sampai ada yang ngecas lo ke dalam itu? Semuanya, Dicas semua ke dalam? semuanya. Aku nggak bisa pakai pengaman. Nggak, maksudnya itu semua 8 orang sehari. Itu mereka ngecas semua ke dalam. Iya. Nggak pegel itu? Ya mau gimana? Ya sakit banget. Kadang yang mau nangis gitu kan, sakit nahan sakitnya. Kan harus bayar kontrakan ya kan, harus biayain anak yang beli susu. Itu aja sih mikirnya setiap sama tamu nih, kalau udah sakit gue harus beli susu besok, mau bayar kontrakan gitu mulu, ngeliatin atap. Gimana caranya anak gue bisa makan, beli susu, beli pampers. Semua demi anak. Sayang banget gue sama anak ini. Sampai lupis lu dijual sampai berapa orang juga? Dia buat anak. Iya. Gue gimana ya? Perjuangan lu luar biasa sih, Ica. Seorang diri, gak ada yang ngebantu ya kan? Nggak ada sama sekali, nggak punya keluarga. Ada kakak satu doang, dia di Arab. Lu selama, gue masih nggak habis pikir lu kuat gitu harus menerima, mungkin lebih 8 orang juga mungkin lu ambil kali ya. Ambil, ya apapun Coba. itu buat anak gue kak. Sekarang gini, HMP Channel pengen tahu maksimal lu terima mereka itu berapa orang? Ya paling aja kalau semalam itu hampir 10. Masih bisa 10? Masih bisa. Apapun gue lakuin demi anak gue. 10? Oh my god, 10? Iya. Ya wis percuma juga mau minta sama siapa ya kan, mau minta sama Dandi dia kagak kerja, mau minta bapak aslinya yang dalam penjara cuma bisa apa? Bertahan di jeruji. Dia udah nyesel sih atas perbuatannya, cuma nyesel doang. Ngebantu enggak, buat apa? Ya udah, aku nafkahin aja sendiri. Luar biasa aja. HMP Channel luar biasa perjuangan seorang Ica.
berjuang sendiri, menghadapi kejamnya kehidupan perkotaan, harus menjadi kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam gak sih sebetulnya? Kupu-kupu malam, tapi yang bener-bener slang banget kali ya kupu-kupunya. Liar. Oke. Sekarang kita ya udahlah. Kita seru-seruan aja untuk yang terakhir nih ya, untuk yang terakhir. Tentang untuk meluruskan aja sih, kita pengen tahu ya untuk HMB channel yang mungkin di sana kan awam nih. Ada nggak sih kehidupan seperti itu? Emang ada? Ya pasti ada gitu loh. Lu selama menjual lupis di pinggir jalan, pernah nggak ketemu orang yang yaudah nikah yuk gitu? Banyak. Ya pasti kan ada gitu. Ada, akunya nggak mau. Gak mau? Trauma. Masih trauma? Iya. Trauma ya, takutnya nanti ketika aku sama dia, ya dia nggak ada duitnya lagi. Oh, Karena jadi, aku ya gitu lagi, terjun lagi gitu. Nih, jadi intinya ya udah lu pakai gua, bayar. bayar, Oh, bener. gua nikmatin sendiri. Bener. Sama anak gua, even itu mau jadi apa, mau jadi Iya, apa gitu. iya. Lu mau nikahin gue nih, asalkan ya udah. Kalau nggak ada duit aku nggak mau ngasih. Nggak tahu sampai sekarang begitu kalau sama cowok. Kalau lu nggak ada duit, lu nggak bakal bisa main sama gue. Seganteng apapun lu sekarang. Itu yang di mindset otak lu Iya, sekarang. seganteng apapun lu, kalau lu nggak bayar gue nggak bakal mau. Kok nggak usah bayar deh menghidupi gua. Misalkan Nggak mau. gua ngajak lu nikah nih, terus gua punya rumah, punya mobil, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau buat apaan? Emang saya harus makan rumah sama mobil? Harus duit Harus duit. di tangan lu sendiri nih. Iya, nggak tahu kenapa. Baru tuh duit itu bebas deh buat ini. Iya. Tapi duit itu aku nggak poya-poya. Ya buat anak kadang gitu. Ya kebutuhan anak lah, atau kebutuhan rumah yang aku beli gitu, kayak telur, beras yang aku pentingin begitu. Kalau udah kakak nih ngasih duit aku nih, ya aku belanja buat beras sama telur. Nggak pernah yang namanya neko-neko. Yang penting ada duit aja di tangan aku gitu. Anak nih nomor 1 sekarang semua. Iya. Gitu. Oke. Balik lagi ke masalah lupis. Pernah nggak ketemu orang bayarnya 1, tiba-tiba yang nyicipin 5 orang? Nggak ada, alhamdulillah. Aman semuanya. Aman semua. Aman semuanya. Aman. Satu lagi, pernah nggak selama menjual lupis tiba-tiba ada razia ya namanya itu? Pernah nggak sih ada razia-razia kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillahnya nggak Nggak ada. pernah dirazia ya? Nggak ada. Kayak waria kan? Ada teranti pak, waria lari semua. Oh, itu mungkin karena Allah adil sama aku ya. Oke. Di saat itu pas aku udah keluar dari lingkungan itu, besokannya ada razia. Oke. Ya aku pindah. Oke. Gitu. Oke. Karena Allah tahu kali aku nggak punya KTP. Lu nggak punya KTP? Nggak punya kak, gimana mau bikin? Makanya ini aku minta tolong sama kakak bikinin KTP kayak kak. Biar aku bisa kerja kuli apa gitu, nggak begini lagi. Kan KTP kan harus pakai kakak kak. Ya kan? Iya. Ya udah bantu aku dong kak. Ya nanti dibantu ya guys. Mungkin ada yang bisa lebih Doain ya, canggih, guys, ya. lebih canggih di sana, lebih tahu bikin KTP gimana ya, boleh deh dibantu ya untuk Ica. Oke Ica, selanjutnya. Sorry, ini agak sedikit menyentuh dan ini agak sedikit sensitif. Nggak apa-apa kak. Lu kan menjual lupis. Semua orang tahu di luar sana, uang itu Buat anak. bentuknya apa? Oh bentuknya, ya nggak bentuknya apa-apa, ya udah Uang. tau aja duit. Uang itu dari mana? Ya tahu jalannya doang yang salah. Ya sama aja sih kalau duit kok buat aku. Iya. Lu pernah nggak merasa bersalah memberikan sesuatu kepada anak lu? Pernah selalu mikir kayak gitu. Mau jadi apa ya anak gue ya? Gue alirin darah dari hasil uang ini gitu. Oke, tanggapan lu sendiri gimana? Tanggapan gue ya, gue cuma minta sama Allah ya tolong dihalalkan aja lah duit itu. Semua karena kehidupan, Semua karena tuntutan kehidupan. tuntutan kehidupan ya. Sehat, cuman minta sama Allah sehatin badan anak aku aja deh. Itu pasti setiap malam kan? Tiap malam, tiap hari, sampai pagi. Itu udah ini udah nggak di jalan ya kayak, itu di medsos, Oke. di online. Ya Semua jadi ada tempatnya lah, stay. Jadi aku nggak yang terlalu khawatir. Stay. Sekarang stay. Iya, Bahasa Inggrisnya apa sih? Stay. tempat Stay. lah, tempat. Tempat. Stay, Ya, tempat. ya, Oke. Jadi lebih menunggu ya. Ada yang nyariin. Jadi Nggak- aku nggak nggak- nyari sendiri. Oke. Ada yang nyariin di online gitu. Oke. Itu namanya apa sih kalau yang nyariin gitu? Oke, ya sosial media. Jadi kakak yang nyariin aku gitu loh. Gue nggak ngerti, gimana caranya ya gitu. Ya udah. Iya gitu deh. Tapi ya intinya
lu tidak di pinggir jalan lagi. Enggak, Jadi alhamdulillah. intinya lu Di online aja. di online aja Di gitu. online lebih aman. COD deh gitu ya. COD, nah. COD-an Lebih nggak gitu capek kan Free kerjanya. ongkir Oh, gitu kan. oh, oh. Bisa video, mungkin bisa video call. Ngerti ya? Enggak kalau itu enggak. Pernah nggak sih video call gitu terus bayar? Enggak, aku nggak mau, nggak percaya. Ada yang ngajakin kayak gitu, tadi TF enggak. Aku lebih galak soalnya orangnya, lebih galak. Lu mau sama gue syukur enggak ya udah. Kalau lu mau sama gue on the way sekarang, Oke. gitu. Oke. Jadi sistemnya COD deh ya. COD. Free ongkir deh bahasanya ya. Iya, Oke. iya. Oke, makan dulu apa gitu. Ongkirnya rokok. Ongkirnya rokok. Tapi balik lagi semuanya demi apa? Demi anak, Demi anak demi lagi. anak lagi, nggak demi siapa-siapa. Oh my god. Gak apa-apa deh badan aku kurus, abis nggak apa-apa. Yang penting anak aku bisa makan sehat. HMB Channel pengen tahu saat ini anaknya Ica itu umur berapa? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Iya. Cewek cowok. Cowok. Si lucu-lucunya pasti. Masih ya? lucu-lucunya kak. Oke. Untuk pengunjung terakhir. Satu lagi. Lu ketemu dengan orang anak lu kan pasti kan nggak bisa ditinggal dong. Ya itu dia kak. Kasihan banget sumpah. Aku minta pegangin dulu sama teman kerja aku kalau lagi ada tamu. Tolong pegangin dong. Pengen tidur. Udah dimaafin bunda. Sekali lagi Dede maafin bunda. Pokoknya Dede jangan perlu tahu bunda kayak gimana. Pokoknya intinya bunda ngidupin kamu bisa sekolah nanti. Oh my god. Jadi itu dipegang sama teman. Sama teman. Sampai dipangku. Sampai kadang kalau yang tamunya lama sekali gedor-gedor. Ki anak lu nih bangun. Ayo bentar gitu kan. Terus kadang kalau lagi teman nggak ada nih, kalau lagi aku tamu, teman tamu, tuh aku bawa ke kamar sampai yang ngelongo anak aku ngeliat aku sama begituan enggak. Sampai ngelongo gini. Terus aku langsung loncat, dia langsung ngeliat ke atap kak. Ya Allah. Cuma ngelongo doang, dia nggak nangis. Nggak nangis nggak apa, aku nggak tahu tiba-tiba dia datang ke kamar aku lagi begituan sama tamu, cuma ngelongo. Terus aku langsung loncat kan ke kamar mandi, dia cuma ngeliat ke atap begini, nggak tahu dalam hatinya bicara apa. Oke, udah. Iya, terus itu sering terjadi. Nggak, baru itu doang aku, anak aku kegep sama aku. Enggak, ya maksudnya ya oke lah. Ya gue juga maksudnya gini. Ya kita nggak bisa salahkan, mau gimana pun ya, pekerjaannya tetap pekerjaan lu, tapi minimal ya di mini apalah itu bahasanya, jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Oh iya, alhamdulillah aku ketemu ini si Arab. Ketemu si Arab, dia kasihan banget sama aku. Lagi pas dia kecelakaan aku, pas dia lagi kecelakaan aja kak, aku nangis terus. Aku bingung kalau nggak ada dia aku sama siapa. Cuman dia doang yang bisa bawa aku. Aku kan nggak tahu Bekasi ya kan, nggak tahu daerah situ, aku nggak tahu. Makanya aku harus melangkah kemana. Oke, udah deh, gue nggak kuat guys. Tragis banget cerita lu udah. Jadi intinya Ica, satu lagi ya, mau sampai kapan kayak gini? Secepatnya kamu berubah. Secepatnya. Makanya didoain kak, Ya. orang yang di ICU ini biar cepet sembuh. Amin. Boleh ini tuh pesen gak sama yang lain. Boleh silakan. Mau minta doanya ya buat Arab. Dia sekarang lagi di ruang ICU. Biar cepet sembuh, biar cepet pulih. Cuman dia bisa mau ngidupin aku, mau ngebenerin aku. Gak mau aku ke jalan yang kemarin-kemarin gitu, sebelum-sebelumnya. Doain ya guys. Amin ya. Untuk siapapun di sana ya, balik lagi sih ya, semua punya masa lalu, semua punya sisi kelam, sisi baik, sisi buruk, apapun itu, siapapun kita pasti punya cerita hidup masing-masing. Ya udah, intinya sih nggak usah ngejudge lah. Ya udahlah, biarkanlah kehidupan seseorang itu ya dia yang menanggung apapun itu, mau dosanya kah, mau amalnya kah, siapapun itu ya kita cuma
ya udah sih, ya udah kita hanya berdoa ya. Kalau memang buruk ya udah, semoga bisa lebih baik, bisa berubah, itu sih gitu loh. Jadi nggak usah mencela, nggak usah yang bagaimana. Yang penting kita bisa berdoa, bisa lebih baik. Contohnya seperti ini mungkin ya, kamu udah ketemu, namanya siapa tadi? Siti Aisyah. Enggak, namanya si pacarmu tadi? Oh, Lutfi. Lutfi, Iya. dia udah baik sama kamu. Oh, baik banget. Oke. Dan dia bersedia menerima kamu. Iya. Oke. Dia tahu kamu sebelumnya? Perjalanan Tahu, makanya dia mau ngebenerin aku setelah dia nanti sembuh. Oke guys, oke HMB Channel, kita berdoa aja ya, semoga dia sembuh ya. Amin ya Allah. Nah, itu boleh tahu nggak karena kenapa sih dia Kecelakaan, Kak. kecelakaan? Tunggal atau ditabrak orang? Tunggal, karena lagi itu posisinya dia mau ngajak aku malam mingguan. Oke. Malam mingguan. Heeh. Terus ya wajar ya, namanya minum-minum ya kan, malam minggu. Dia meminjam motor sama kakak-kakan aku, mau beli rokok. Tumben banget, emang udah takdirnya ya kayak. Ya udah, tabrak tiang. Oke, HMB Channel, ya sepertinya cukup ya, Ya, cukup cerita ini, Agak cukup sedikit ini sih, Kak. kisah sosok si Ica dari kecil harus berjuang, kerasnya hidup, broken home, broken heart, dan sampai sekarang juga masih ngejalanin yang begitu kerasnya kehidupan di kota gitu kan. Sampai harus berjuang demi anak, balik lagi demi anak, ya apapun itu kita nggak bisa ngejudge seseorang gitu kan, karena kita harus bercermin juga siapa sih kita gitu. Kita bukan malaikat, kita bukan siapa-siapa, kita hanya di sini seperti wayang yang punya hidup sendiri-sendiri, punya cerita hidup sendiri-sendiri gitu. Kita hanya bisa mendoakan seseorang yang berbuat salah bisa menjadi lebih baik sih, itu sih. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing. Dari ceritanya Ica, kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya, kita ambil kisahnya, perjuangannya seperti apa untuk pembelajaran buat kita. Karena ya balik lagi, ya kita percaya karma. Itu sih, kita percaya karma, kita percaya apapun itu gitu loh. Jadi buat HMB Channel, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton di HMB Channel, sudah mendengarkan cerita kisah hidupnya si Ica yang ada di sini saat ini. Sekali lagi saya Harry, sekali lagi balik lagi untuk kalian semuanya yang belum subscribe, tolong di subscribe, bantu support channel kita. Oke, kembali lagi ke subscriber sendiri-sendiri, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya Harry, Saya Ica. terima kasih sudah menonton di HMB Channel. Tunggu lagi konten-konten berikutnya yang mungkin lebih tragis atau sedih atau apapun itu. See you, bye-bye, HMB Channel.